Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan membahas soal UTBK tentang bayi kembar. Bayi kembar. Silakan nonton videonya terlebih dahulu. Saat proses menstruasi, sel telur yang matang akan keluar dari indung telur menuju saluran telur. Proses ini dinamakan ovulasi, yaitu proses masa subur, yakni proses paling memungkinkannya kehamilan. Vagina pun akan mengeluarkan lendir agar proses seks dapat lebih mudah dilakukan. Setelah laki-laki ejakulasi dalam vagina, sel sperma akan berenang ke dalam rahim hingga bertemu dengan sel telur. Kemudian adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang disebut dengan proses pembuahan. Hasil pembuahan ini yang disebut zigot akan terus membelah diri dan terus bergerak menuju dinding rahim dalam waktu 5-7 hari hingga akhirnya menenggelamkan diri di dinding rahim. Pada umumnya, seorang perempuan mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya. Namun, Saya memiliki sebuah pernyataan seperti ini dan juga seperti ini. Sebelum kita menjawab pernyataan tadi, mari kita tonton video setelah ini untuk lebih memahami video sebelumnya. Tahukah kamu? Dua hati satu tubuh tak terpisahkan sejak lahir dan setiap langkah penuh keajaiban. Dan kenapa kondisi ini bisa terjadi? Gimana para kembar siam bisa bertahan hidup? Dan gimana rasanya punya kembaran yang terus nempel sama kita? Oke, walau berbagi badan, mereka ini ternyata masih dua orang yang berbeda. Mereka punya sifat dan selera masing-masing. Banyak yang bisa ngejalanin hidup kayak orang pada umumnya, mulai dari jalan-jalan, main bola, dan bahkan main sama teman-teman. Tapi ya, seluruh kegiatan mereka dilakuin berdua, sampai bahkan pernah digaji sebagai satu orang doang. Terus ada beberapa kembar siam yang bilang kalau mereka punya kemampuan istimewa. Ada yang bisa berbagi sentuhan, kalau yang satu disentuh, yang lain juga kerasa. Ada juga si kembar Hansel yang bilang mereka tuh bisa nyelesain kalimat satu sama lain. Oke, sebelum itu, tapi kenapa kembar siam ini pada awalnya bisa ada? Oke, sebelumnya kita pahamin dulu kalau kita lahir dari dua sel ini. Mereka ketemu, bergabung, terus selnya ngebelah dan memperbanyak diri, ngebentuk satu calon orang, embrio. Tapi di beberapa kasus, sel tadi ngebelah dan malah berpisah ngebentuk dua embrio. Inilah cikal bakal kembar identik. Nah, kembar siam terbentuk kalau proses pembelahannya telat atau gagal. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya sel mereka berhasil misah, tapi habis itu gabung lagi. Kesalahan pembelahan ini yang nantinya nentuin tempat kembar siam nyatu. Bisa di dada, perut, punggung, panggul, bahkan kepalanya. Gak cuma luarnya aja, bisa jadi organ di dalamnya juga nyatu dan dipakai barengan. Tapi ada juga yang nyatu di kulitnya aja. Mereka punya organ masing-masing. Yang gila, bahkan sirkulasi darah mereka bisa jadi barengan. Karena kondisi tubuhnya yang nyatu, banyak kembar siam yang kesulitan buat hidup. Ya, mereka perlu banyak perhatian, apalagi kalau sakit. Uniknya, yang satu bisa tetap sehat sama yang sakit bukan organ yang dibagi. Tapi kalau kritis bisa bahaya. Bisa-bisa kembarannya ketularan atau kena infeksi, makanya perlu cepat dilakukan operasi. Oke, kalau gitu, apakah mereka bisa dipisahin? Jawabannya bisa. Contohnya kayak dua bayi ini. Mereka kegabung di bagian perut dan dada. Pas usia 5 bulan, mereka dioperasi buat dipisahin. Dan prosesnya gak gampang sama sekali. Setelah berjam-jam dan ngelibatin puluhan tenaga ahli, mereka berhasil kepisah.
walaupun ada satu yang lemah dan perlu perawatan lebih. Mereka pun akhirnya bisa hidup sehat di dua tubuh yang berbeda. Jadi ya, kembar siam sama kayak kakak adik biasanya. Walau selalu barengan, mereka tetap punya sifat yang beda-beda. Tapi kalau berantem, mereka nggak bisa ngambek di kamar masing-masing. Dan seperti biasa, terima kasih. Kamu bagaimana terjadinya bayi kembar? Zigot akan mengalami pembelahan, kemudian hidup di dua kantong ketuban yang berbeda. Janin juga memiliki plasenta dari tali pusar sendiri-sendiri. Kembar ini disebut dengan kembar dizigot atau kembar tidak identik. Beda halnya jika bayi kembar berasal dari satu sel telur dan satu sperma. Kembar ini terjadi jika setelah terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, zigot mengalami pembelahan, sehingga terbentuklah dua atau lebih embrio. Embrio tersebut tumbuh dan berkembang dalam satu kantong ketuban dan satu plasenta. Seperti kembar dizigot, embrio ini memiliki tali pusar sendiri-sendiri. Kembar ini disebut dengan kembar monozigot. Kembar monozigot atau dikenal dengan kembar identik biasanya berjenis kelamin sama, memiliki wajah yang sulit dibedakan, dan mengandung materi genetik sama. Tahukah kamu, pada beberapa kasus terjadi bayi kembar siam, yaitu dua bayi kembar dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu yang menyatu. Bayi kembar siam termasuk dalam jenis kembar monozigot. Kembar siam bermula ketika sel telur yang telah dibawahi oleh sperma mengalami pembelahan, tetapi pembelahan tersebut tidak sempurna. Kita tercipta dari satu sel telur dan satu sel sperma yang kemudian bergabung dan membentuk satu zigot yang kemudian membelah diri yang disebut dengan embrio. Untuk pernyataan yang pertama, kita harus ingat terlebih dahulu bahwa kembar siam itu sama dengan kembar identik. Hanya saja kembar siam pembelahan embrionya itu belum selesai. Oke, ya. Sehingga tidak disimpulkan bahwa pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini itu salah karena kembar identik hanya berasal dari satu sperma dan juga satu sel telur. Alasan juga salah karena kembar identik terjadi karena pembelahan zigot yang membelah menjadi dua embrio yang kemudian di setiap masing-masing embrio itu berkembang menjadi fetus. Pernyataannya salah karena pada proses perkembangan zigot akan membelah menjadi dua embrio yang berbeda dengan jenis kelamin yang sama. Alasan juga salah karena kembar identik itu berasal dari satu ovum yang dibuahi oleh satu sel sperma, sehingga terbentuk zigot. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.